Sama seperti materi-materi yang sebelumnya juga ada asas-asas lah ya. Artinya ada hal-hal yang memang jadi sebuah pegangan atau sebuah panduan ya atau sebuah dasar penetapan akan sesuatu. Nah, sama pajak juga memiliki yang namanya asas dalam pemungutan pajak. Ya, kalau dari pengertian pajak, eh, kan kalian udah tahu ya, pajak itu eh, sifatnya wajib ya bagi individu, perorangan, atau kepada badan usaha. Sifatnya memaksa ya. Nah, tapi walaupun dipaksakan, yang namanya orang dipaksa kan pasti nggak enak lah ya, nggak suka lah ya orang juga dipaksa. Nah, tapi eh, ada asas-asas yang walaupun sekalipun bagi pemerintah itu pajak itu wajib sifatnya, tapi ada asas-asasnya, pandu istilahnya apa ya? Ya, batasan-batasannya, norma-normanya mengenai tentang pemungutan pajak ini sendiri. Nah, jadi ada beberapa materi nih, ada beberapa juga kalau yang kalian lihat di layar ini berdasarkan pendapatnya Adam Smith, tokoh ekonomi ya, dalam Wealth of Nation. Jadi menurut Adam Smith itu ada 4 asas pemungutan pajak. Ya, yang pertama itu asas equality, equal ya bahasa Indonesia equal artinya seimbang, setara. Jadi asas yang pertama yang dikemukakan oleh Adam Smith ini adalah asas equality. Artinya di situ pentingnya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak. Nah, subjek pajak ini apa sih? Subjek pajak ini eh, yang eh, yang bayar pajak ya. Orang yang bayar pajak, entah itu perorangan atau badan atau perusahaan tadi ya, itu subjek pajak. Jadi harus ada keseimbangan yang kemarin saya pernah kemukakan juga bahwa kalau misalkan seseorang misalkan ya yang pendapatannya rendah dengan seseorang yang pendapatannya tinggi itu beda penetapan pajaknya ya karena harus ada asas equality ini tidak bisa artinya disamaratakan nggak bisa karena kan memiliki kemampuan yang berbeda kan yang penghasilan 1 bulan misalkan 10 juta sama 1 bulan seseorang yang penghasilan 100 juta itu beda tuh dari segi kemampuannya juga ya dari ekonomi juga beda tuh. Nah pajak yang dikenakan pun harus sesuai dengan kemampuan masing-masing ya jangan yang punya penghasilan misalkan yang punya penghasilan 1 juta 10 juta sebulan dikenakan pajak misalkan 10%. Berarti dia harus bayar 1 juta tuh. Yang punya penghasilan 100 juta itu 10% juga. Atau misalkan 10 juta, yang 100 juta 10% juga. Nah, itu belum tentu sama tuh, belum tentu seimbang. Mungkin bagi yang 100 juta 10% itu gampang. Tapi bagi yang 10 juta dikasih 10%, mungkin itu agak berat. Nah, makanya harus ada asas keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. Ya, entah itu perorangan atau badan usaha. Nah, itu ya. Asas yang pertama, asas equality. Ya, walaupun dipaksa, tapi tetap pemerintah melihat bahwa harus sesuai dengan kemampuan masing-masing subjek pajaknya, ya, yang membayar pajaknya, yang harus bayar pajaknya, ya disesuaikan, entah itu pribadi, ya perorangan atau perusahaan, ya. Nah itu asas equality, equal, jadi seimbang, ya antara kemampuan masing-masing subjek pajak. Terus yang kedua, asas yang kedua itu asas certainty, certain bahasa ininya bahasa kata dasarnya ya pentingnya kepastian pemungutan pajak misalnya kepastian hukum. Nah jadi walaupun dipaksakan ya contoh yang tadi seseorang yang sudah punya penghasilan dia harus bayar pajak tapi harus ada dasar hukumnya nggak sembarangan pemerintah oh, kamu langsung bayar pajak kamu enggak tapi ada kepastian hukumnya dasar hukumnya ada udah jelas kemarin kan kita sudah belajar tentang pajak dari awal dari pengertian dari fungsi dan manfaat. Nah, itu ada dasar hukumnya. Jadi tidak sembarangan dan penetapannya juga ya, penetapan pajaknya itu ada dasar hukumnya, nggak sembarangan gitu mengenakan
pajak kepada eh, individu atau badan usaha, nggak bisa seenaknya. Jadi memang ada aturannya, ada undang-undangnya, ada hukumnya. Jadi jelas, nggak sembarang ambil pajak atau mengenakan pajak. Atau misalkan kita punya usaha restoran gitu, itu ada aturannya tuh, ya. Ada yang namanya pajak pertambahan nilai. Nanti kita belajar. Nah itu nggak bisa seenaknya kita nih. Saya punya usaha, saya kan yang punya usaha gini kan. Saya mau kenain misalkan eh, karena pemerintah nanti minta pajak penghasilan misalkan 10%, saya akan saya akan terapkan atau kenakan pajak pertambahan nilai kepada yang beli 20% atau 30%. Nggak boleh seenaknya begitu. Ya, itu ada dasar hukumnya, ada aturannya. Kita nggak boleh sembarangan, ya. Karena balik lagi kalau misalkan kita melanggar, kalau yang berhubungan dengan pajak itu ada hukumannya, ada hukumnya tertulis jelas, ya. Bisa kena denda, bisa mungkin si usahanya ditutup atau mungkin asetnya disita, ya, atau juga mungkin penutupan usaha bisa, ya. Nah, itu tuh. Jadi karena dia sudah melanggar, dia tidak melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan. Makanya ada eh, hukumnya, ya. Jadi ada kepastian. Jadi kita pun bayar pajak. Oh, jelas nih segini nih ada nih. Aturannya ada jelas sudut berdasarkan undang-undang. Nah, itu ya. Jadi selain equality ada asas certainty. Artinya jadi sekalipun kita yang dikenakan pajak nih, walaupun dipaksa, tapi kita tahu memang itu ada dasar hukumnya. Kita juga tahu, kita juga mau nggak mau jadi harus belajar untuk taat bayar pajak. Begitu, ya. Lalu yang ketiga itu ada asas convenience of payment. Artinya pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak. Nah, ada asas ini. Harus taat, tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, ada dendanya. Nah, dendanya itu bisa ada. Nah, dendanya pun ada hitungannya tuh. Jadi nggak cuma sembarang, oh denda nih, denda seenaknya aja gitu di kantor pajak kasih denda enggak, tapi ada aturannya berapa persen dari tagihan atau berapa persen dari pajak yang harus dibayarkan. Misalkan terlambat 1 hari, 2 hari, terlambat seminggu, terlambat sebulan, itu ada aturannya tuh, ya. Kan balik lagi tuh ke kepastian hukumnya ada jelas di sini ya. Nah, sama nih, makanya kalau kita bicara pajak itu harus tepat waktu. Nggak bisa kita nyantai aja lah, nyantai aja lah nanti juga bisa. Ya bisa sih nanti juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi kamu kena denda, ada hukuman-hukuman yang menanti gitu. Makanya jangan sampai suatu saat kalian kan udah dikasih tahu nih sekarang. Nanti kalian suatu saat kalian punya usaha, kalian punya penghasilan, kalian harus ingat bahwa pajak itu harus dibayar tepat waktu. Ya, makanya kalian sekolah belajar buat tepat waktu kan. Segala sesuatu itu harus tepat waktu. Ya, logikanya gini, kamu ngerjain PR aja terlambat, itu ada akibatnya kan, harus tepat waktu. Nggak tepat waktu nilainya dikurangin, atau nggak dikasih nilai sama gurunya. Itu sekolah yang simple. Nah, apalagi ini pajak yang artinya ada kepastian hukum, dan itu kamu dipaksa, suka nggak suka, mau nggak mau, harus bayar, harus dikenakan pajak oleh pemerintah. Ya, kalau nggak mau ya udah urusannya sama urusan hukum. Ya sama. Makanya sedari kalian masih muda dari saat ini ya belajar untuk tepat waktu. Tepat waktu itu penting. Ya, kalau kalian terbiasa malas atau lalai atau misalkan udah masa bodoh, nanti kebiasaan ke hal-hal yang penting pun kalian anggap itu sesuatu yang udahlah gampang lah, nanti aja jangan. Ya, apalagi saya ingatin lagi berhubungan dengan yang namanya pajak. Kalau kamu punya usaha, pajak itu bisa usaha kamu bisa ditutup, bisa dicabut izin usahanya, repot itu, ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalian pernah lihat, entah itu mungkin di sekitar rumah kalian, atau mungkin di pinggir jalan lah waktu kalian berangkat di jalan itu ada tulisan biasanya eh, terakhir saya lihat itu usaha apa ya di daerah dekat Saburai situ lah ya. Itu tuh ada jelas tuh. Jadi si
apa merek dagangnya itu ditutup tuh sama pajak. Ada keterangan usaha ini eh, belum melunasi kewajiban pajaknya. Jadi si reklame papan billboardnya itu, papan iklannya itu ditutup tuh sama si pajak orang pajak itu karena dia belum bayar pajak ternyata. Dia belum bayar pajak pajak iklan itu tuh, pasang iklan di situ. Makanya dicabut, ditutup ya. Jadi orang nggak ada lagi tuh logo 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 usahanya di situ nggak ada. Ya, sampai dia lunasin baru muncul lagi tuh logo boleh diperbolehkan. Nah, kayak begitu ya. Kan rugi. Kalau itu masih diabaikan, dibiarkan, ya lama-lama usahanya bisa tutup, bisa dicabut izin usahanya. Susah loh buat izin usaha itu lebih sulit loh, ya. Makanya benar-benar harus dipertimbangkan ini ya. Pentingnya waktu, tepat waktu bayar pajak, ya. Lalu berikutnya ada yang keempat menurut Adam Smith ini asas ekonomik, ya. Ini masih berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak, ya. Jadi ada dilihatlah kalau misalkan ada prinsip-prinsip ekonomi yang harus sesuai dengan pemungutan pajak, ya kayak begitu. Ini menurut Adam Smith, ya ada empat: asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas economics. Nah, tapi ada lagi kalau misalkan kalian lihat di berbagai sumber, contohnya di buku itu ada untuk mencapai tujuan dan pemungutan pajak tersebut, ya ada beberapa asas pemungutan pajak. Kalau ini kan yang dikemukakan Adam Smith, tapi intinya kan sama tuh semua. Tapi ini banyak sebenarnya, ini kan menurut Adam Smith, dari sumber lain pun banyak, dari pakar-pakar ekonomi lain pun banyak sebenarnya. Nah, kalau selain yang dikemukakan Adam Smith ini ada juga asas domisili, ya. Asas pemungutan pajak itu yang berikutnya ada asas domisili. Jadi kalau asas domisili ini contohnya bila ada warga negara asing tinggal di Indonesia, maka dia harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia walaupun dia bukan warga negara Indonesia. Itu tuh contohnya. Jadi negara itu berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, asas domisili itu asas yang digunakan untuk memungut pajak kepada wajib pajak berdasarkan tempat tinggalnya. Itu. Jadi, misalkan kamu ke luar negeri, ya tetap nanti kamu misalkan kerja di luar negeri, kamu harus bayar di sana ke negara tersebut. Atau misalkan ada orang warga negara asing kerja di Indonesia, ya. Nah, itu bayar pajaknya juga sama ke negara Indonesia. Ya contoh lah guru-guru kamu yang ada di sekolah ini ya, kayak Mr. Jess, Mr. Arby, terus siapa lagi ya yang pernah ngajar kamu eh, yang ekspat. Nah, itu mereka kerja di sekolah, di Pelita Bangsa, di sekolahan, mereka juga tetap bayar pajak penghasilannya kepada pemerintah, ya, karena mereka tinggal dan domisili di Bandar Lampung. Jadi mereka pun wajib membayar pajak. Nah, seperti itu. Itu asas domisili. Ada lagi asas sumber. Jadi asas sumber ini berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh. Ya, itu asas sumber. Ya, jadi negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi asas sumber adalah asas yang digunakan untuk memungut pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh. Nah, ya. Jadi ya kalau kita punya penghasilan dimanapun kita berada, ya wilayah manapun ya kita harus bayar pajak. Ya, contoh saya KTP-nya masih KTP Jawa Barat, masih KTP Bandung. Tapi karena saya kerja di sini, saya dapat penghasilan di sini di Bandar Lampung, saya bayar pajak di sini. Itu. Ya, bukan berarti saya kan nggak tinggal di kota asal saya berarti nggak harus bayar dong. Enggak, saya tetap harus bayar.
ya karena saya bekerja dan saya punya penghasilan di kota ini, jadi saya tetap harus bayar pajak saya. Itu. Oke. Lalu yang ketiga ada asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini, jadi selain asas domisili, asas sumber, ada asas kebangsaan. Jadi pengenaan pajak terhadap seseorang dengan mendasarkan pada status kebangsaannya. Yang dikenakan pajak adalah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut tanpa memandang tempat tinggalnya. Jadi asas kebangsaan itu adalah asas yang digunakan untuk memungut pajak kepada wajib pajak berdasarkan kewarganegaraannya. Ya kalau kita warga negara Indonesia, WNI, ya berarti kita, karena kita warga negara Indonesia, ya berarti kebangsaan kita Indonesia. Ya berarti kita eh, pasti dipungut pajak oleh negara Indonesia. Seperti itu. Sama juga untuk warga negara asing, misalkan warga negara asing itu dari Amerika, gitu. Dia datang ke Indonesia untuk bekerja. Dia akan bayar pajak di Indonesia, pajak penghasilannya. Dan di negaranya pun dia tetap harus bayar pajak karena dia termasuk warga negara Amerika. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada banyaklah pemungutan pajak ini ya. Asas-asas pemungutan pajak ini intinya sebenarnya sama. Ya, yang dikemukakan Adam Smith atau mungkin yang ada di buku atau di sumber-sumber lain, ya sebetulnya intinya sama. Dimanapun kita berada, selama kita punya penghasilan, ya, atau misalkan kita beli barang, jual barang, nah itu ada pengenaan pajak di situ. Ya, mau di kota asli, asal, atau di kota lain, di negara asli, apa di negara eh, bukan negara asli kita, ya sama, kita tetap ada yang namanya pajak. Ya, karena itu dipaksakan, wajib dan dipaksakan. Nah, itu jadi ada 4 menurut Adam Smith plus 3 yang ada di buku tentang asas pemungutan pajak ya. Asas equality, certainty, convenience of payment, asas economics, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Nah, ini ya. Coba aja kalian tanya orang tua kalian gitu, mereka bayar pajaknya apa aja gitu. Pak, mah, nanya nih gitu. Mama sama papa bayar pajak apa aja nih selama ini? Nah, coba tanya, apalagi Pak, kalau yang punya usaha, pasti bayar itu semua. Apa? Pak, izin ambil minum ya, Pak. Ya, gitu. Jadi semua pasti bayar pajak. Ya, orang tua kita kalau misalkan orang tua kamu kerja atau punya usaha pasti bayar pajak. Ya, beli barang juga pasti kena pajak. Jual barang pasti juga kena pajak, ada pajaknya. Semua ini ada pajaknya semua gitu. Cuman ada pajak-pajak yang memang itu kita beli, tapi kita sebenarnya itu sudah membayar pajaknya. Jadi pajaknya itu udah include di harganya. Makanya kalau kalian eh, belanja atau misalkan kalian makan ke restoran atau apalah ya, itu biasanya suka ada keterangan kan, include tax 10% atau include tax 20%. Jadi kita ada juga kalau misalkan dia belum include, jadi setelah kita makan, misalkan di satu tempat kita makan harganya 100.000 nih, makan 100.000. Nah kita bayar 110.000 di struknya di tanda pembayarannya itu kita bayar 100.000 tuh makan. Ada pajak biasanya tuh ya pajaknya 10%, berarti dari 100.000 ditambah 10.000, jadi kita bayar 110.000. Tapi ada juga usaha-usaha yang udah include tax, dia masukkan ke harga barang atau jasanya. Jadi kita pas lihat di tanda pembayaran sebenarnya udah nggak ada pajak, tapi sebenarnya dia sudah mengenakan pajak di situ. Mungkin sebenarnya harus dijualnya mungkin harus 30.000, terus ada pajak misalkan pajaknya 10%, eh, sebenarnya harganya itu 27.000. Nah biar pas dia pajaknya kenain ditambahin ke harganya jadi sekitar 30.000. Nah, ada juga tapi intinya tetap ya namanya perorangan atau badan usaha ya yang melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penghasilan itu yang kena pajak semua ya. Oke, ini asas pemungutan pajak ya banyak, ini juga ada di webnya
web pajak kemarin ya. Kalau lebih banyak, lebih lengkap, baca di situ semua ada penjelasannya. Ya. Nah, dari asas-asas pajak kita akan laju ke jenis-jenis pajak. Jadi ada berapa banyak sih pajak ini? Jenis-jenisnya itu ada berapa banyak sih gitu kan? Pajak ini kan, kayaknya kan segala sesuatu tadi sebuah kegiatan dikenakan pajak. Nah, jadi sebenarnya banyak banget nggak sih? Banyak. Makanya kalian abis ini coba tanya orang tua kalian, bayar pajak apa aja selama ini gitu kan. Nah, ada yang disebut dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ya, jadi kalau kita bicara pajak, kalau berdasarkan pihak yang menanggung, ya, jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung pajak ya. Ini ada yang namanya pajak langsung, artinya pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajaknya. Contohnya nih, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Berkala iya dong, kayak misalkan orang yang sudah punya penghasilan, kan dia punya penghasilan per bulan tuh, maka dia akan dikenakan pajak per bulan, pajak penghasilan per bulan berapa. Atau pajak bumi dan bangunan nih, PBB, punya rumah, kita punya rumah, itu harus bayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun. Kita harus bayar tuh. Nah, ini jadi secara berkala artinya bisa per bulan, bisa per tahun, nah, ya, atau per tiap transaksi. Nah, bisa nih, ya. Ada juga pajak tidak langsung, ya. Kalau pajak langsung tadi dikenakan secara berkala berdasarkan ketetapan pajak. Kalau pajak tidak langsung, pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Nih, PPN, pajak pertambahan nilai. Contohnya kita belanja, kita makan di suatu tempat, itu dikenain PPN, ada namanya itu PPN. 10% lah, 15%. Nah, ini ada nih, itu tidak langsung. Ya. Ada pajak penjualan yang tadi saya bilang, misalkan jual motor, jual mobil, jual apa? Jual barang-barang mewah, itu ada pajaknya nih penjualan. Jual rumah, jual tanah, itu ada pajak penjualnya. Nah, ini ya bedanya. Jadi berdasarkan pihak yang menanggung. Menanggung itu artinya yang dikenakan siapa nih? Saya. Pajak penghasilan kena ini saya nih. Saya punya penghasilan, berarti saya harus bayar pajak penghasilan saya tiap bulan dan per tahun ada laporan tahunannya. Saya punya rumah, berarti saya harus bayar pajak bumi dan bangunan seperti itu. Terus kalau saya makan di kafe dimanapun itu saya harus bayar pajak pertambahan nilai (PPN), ya, itu 10% dan sebagainya. Ada pajak penjualan, misalkan saya jual mobil, jual kendaraan, nah itu ada pajak itu. Jual rumah, jual tanah, itu ada pajak penjualan. Jadi dikenakan kalau yang tidak langsung itu berdasarkan perbuatan atau sebuah peristiwa. Ya. Nih kalau ini contohnya nih, ada tahunannya nih, ya. Kalau pajak penghasilan, ada nanti kita kalau orang yang kerja itu harus mengisi ini, SPT tahunan nih, pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi. Ini formulirnya kayak begini contohnya. Ini diisi nanti tahunnya tahun berapa nih? Kalau misalkan sekarang kan 2001, berarti saya kalau ngisi ini berarti tahun 2000, tahun lalu. Saya harus melaporkan tahun lalu seperti apa penghasilan saya. Ya. Nah, nih. Makanya sekarang kalau SPT ini, bayar pajak ini sekarang udah banyak nih iklan-iklannya nih. Kalau kalian perhatiin di jalan-jalan, itu ada tuh pajak, bayar pajak hari ini. Ya, itu berdasarkan pihak yang menanggung. Lalu berdasarkan lembaga pemungut pajaknya. Jadi selain pihak yang menanggung, berdasarkan lembaga pemungut pajaknya, yaitu ada pajak negara, ada pajak daerah. Kalau pajak negara, artinya dipungut oleh pemerintah pusat. Ya, contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan,
atas barang mewah nih. Kalau mau beli mobil mewah nih, nah, ini kita bayarnya kayak tadi juga ya, pajak penghasilan itu kita langsung dipungut oleh pemerintah pusat. Ya, kita bayar ke kas negara istilahnya gitu. Ya, ke kas negara. Tapi ada juga pajak daerah. Artinya pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, kita tinggal di Bandar Lampung nih. Nah, berarti kita dikenakan pajak oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Ya, contohnya pajak reklame, pasang iklan loh, ya. Pajak kendaraan bermotor. Kan kenapa makanya tiap kota itu mempunyai kode plat nomor yang beda-beda. Misalkan Bandar Lampung nih BE, kalau Jakarta depannya B, kalau Bandung depannya D, kalau Bogor F, ya. Terus kalau apa lagi ya? Kalau daerah Bali, kalau Bali itu DK depannya. Nah, itu sebagai penanda itu daerah tersebut. Ya, makanya bayar pajak kendaraannya pasti ke daerah tersebut. Nggak mungkin lah. Ya, contoh nih saya nih, kendaraan saya yang saya pakai itu platnya D, masih Bandung, plat Bandung. Tapi kan saya di Bandar Lampung nih. Itu saya bayar pajak tiap, karena kan itu tiap bulan Desember tuh. Saya bayar tuh tiap Desember itu saya bayar ke Bandung. Saya bayar di Bandung. Itu. Karena itu platnya D. Pemerintah daerah Bandung, itu Kota Madia Bandung. Jadi saya nggak bayar di sini. Saya bayar di ke Bandung. Hanya tiap tahun saya ngurusin ke Bandung. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, kalau berdasarkan lembaga pemungutnya ya, pajak negara dan pajak daerah. Pokoknya kalau pajak negara itu intinya masuk langsung ke kas negara, jadi penerima negara, jadi pendapatan negara lah, gitu kan. Tapi kalau pajak daerah itu untuk pemerintah daerah, ya, untuk penggunaan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, pembangunan-pembangunan di daerah. Lalu, nah, kalau berdasarkan pihak yang menanggung pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan lembaga pemungutnya itu ada pajak negara dan pajak daerah. Ada lagi kalau berdasarkan sifatnya. Jatuh. Ada lagi berdasarkan sifatnya. Nah, ini nih, sebelum ke situ, ini ada contohnya nih. Ada NPWP, ini kartu, ya, kartu pajak nih. Kalau kita terdaftar, ada kita punya NPWP namanya, ya. NPWP, nah ini nih. Ada namanya, ada nomor NPWP-nya berapa. Nah, ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nih. Ya, wajib sekarang nih, ya. Bahkan transaksi-transaksi keuangan itu membutuhkan ini nih, NPWP ini, nomor pokok wajib pajak. Ya, contoh kemarin saya buka tabungan berjangka, harus ada ini nih, NPWP. Ya, saya buka misalkan saya mau pinjam dana ke bank nih untuk usaha, harus menyertakan ini, ya. Kenapa? Karena ini sebagai tanda bukti nanti kalaupun transaksi yang terjadi saya tetap harus bayar pajak, ya. Jadi tiap orang yang sudah punya penghasilan itu wajib punya yang namanya NPWP, ya. Bahkan kalau misalkan dulu ya, saya lupa nggak, dulu waktu awal-awal itu nggak punya NPWP nggak bisa berangkat ke luar negeri, ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau berdasarkan sifatnya, ada pajak subjektif, ada pajak objektif, ya. Kalau pajak subjektif, pajak yang berpangkal pada wajib pajak. Contohnya tadi pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan atau PBB, ya. Kalau berdasarkan objeknya, artinya objek ini barangnya lah ya, barangnya. Kalau subjeknya kan kita nih, orangnya nih, entah itu perorangan atau badan usaha. Kalau objeknya berarti barangnya yang dikenakan pajak, ya, yaitu pajak penjualan dan cukai atau pajak berhubungan dengan ekspor impor. Nah, itu dikenakan tuh, ya. Itu berdasarkan sifatnya.
Makanya kita ini kalau sudah punya penghasilan itu disebut wajib pajak. Ya, kalau objek pajak berarti barang atau jasa yang dikenakan pajak. Itu objek pajak. Bisa berbentuk barang atau jasa. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Banyak nih ternyata pajak ini. Jenis-jenisnya nih ya. Jenis-jenis pajak dan sebagainya banyak nih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mengenai asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak. Nah, coba kamu tanya orang tua kamu, ya, bayar pajak nggak? Terus pajaknya apa aja yang biasanya dibayar tiap periode, ya? Kalau yang udah pasti nih, yang punya penghasilan pasti bayar pajak penghasilan. Kamu tinggal di rumah kan, ada rumah kan, orang tua kamu punya rumah, pasti bayar pajak bumi dan bangunan. Lihat, ada nggak, ya? Nah, saya kasih contoh lah ya sebelum kita berakhir. Sebelum kita berakhir. Contoh misalkan itu kan ada pajak bumi dan bangunan. Gambarnya ya seperti apa sih? Nih kayak gini nih. Nih, ini nih. Contoh pajak bumi dan bangunan. Ini muncul nggak sih di layar kalian muncul ya? Nah, ini nih contohnya nih. Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan nih tahun 2005. Nah, ini nih ada nih. Kamu tinggal di rumah, mau di ruko, ini ada nih. Pasti orang tua kamu bayar ini tiap bulan. Ya, ada tahunnya soalnya nih. Ya, ada datanya, alamatnya siapa, namanya siapa, terus objek pajaknya berapa. Nah, ini yang nanti kita belajar hitung nih, benar nggak segini nih, kita bayar pajak segini. Bumi dan bangunannya dihitung, berapa persen, bayar sekian, bener nggak? Nah, ini nih contohnya nih ada nih. Pasti adalah di rumah kalian ini nih, pajak bumi dan bangunan. Atau contoh lainnya misalkan pajak pertambahan nilai, ini yang sering kita temuin lah. Nah, ada buktinya nggak ya? Nih, kayak di contohnya ini. Ini nih. Loh, error. Nah, ini nih. Biasanya kalau kita belanja nih, nah ada tuh pajak pertambahan nilai. Ya, nah kayak begitu tuh. Ada lagi contohnya ya. Biasanya di supermarket ada atau di restoran. Resto. Sama nih ada di restoran. Contohnya ada nggak ya struk-struk belanjanya itu ya? Nah, itu adalah nanti saya kasih coba contoh-contohnya ya. Kayak tadi kayak PBB itu ada. Pertama nilai juga ada sebenarnya semuanya ada. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini?